Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat, semangat, dan tetap rajin belajar walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Anak-anakku, pagi hari ini bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Pak Malik. Anak-anakku kelas 5A, sebelum materi pembelajaran pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 kita mulai. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini membawa barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih anak-anakku. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita melaksanakan tepuk anak soleh bersama-sama. Ayo kita tepuk anak soleh dahulu. Tepuk anak soleh. Aku anak solih, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Ya, baik sekali. Terima kasih atas tepuk anak solihnya, anak-anakku. Kenapa Pak Malik mengawali pembelajaran pagi hari ini dengan tepuk anak solih? Tidak lain dan tidak bukan anak-anakku kelas 5A, karena kita telah menginjak pembelajaran bab 3, yaitu cita-citaku menjadi anak solih. Cita-citaku menjadi anak solih. Pagi hari ini kita akan belajar cita-citaku menjadi anak solih. Anak-anakku, Pak Malik ingin bertanya, siapa di antara kalian kelas 5A yang ingin menjadi anak solih? Siapa ayo? Iya, kita semuanya harus punya cita-cita menjadi anak soleh. Jangan hanya bercita-cita menjadi dokter saja. Jangan hanya bercita-cita menjadi insinyur saja. Jangan hanya bercita-cita jadi presiden saja, tetapi bercita-citalah untuk menjadi dokter yang solih, insinyur yang solih, presiden yang solih, guru yang solih, dan seterusnya. Jadi semuanya harus diberi embel-embel solih. Anak-anakku, tahu tidak kalian apa itu solih? Apa itu anak solih?
Ayo, siapa yang bisa? Silakan menjawab. Kelas 5A. Iya, betul sekali. Anak solih adalah anak yang bisa memenuhi hak-haknya Allah sekaligus bisa memenuhi hak-haknya sesama. Hablum minallah, hubungan dengan Allah baik, hablum minanas, hubungan dengan manusia dan lingkungan juga baik. Itulah yang disebut anak solih. Baik dengan Allah, baik dengan manusia yang lain, baik dengan lingkungan. Itu yang disebut dengan anak solih. Kalau hanya baik dengan Allah, tapi tidak baik dengan teman, solih apa tidak anak-anak? Tidak. Kamu rajin sholat, tapi bertengkar dengan teman, itu namanya bukan anak solih. Atau sebaliknya, kamu selalu mentraktir teman-temanmu, kamu selalu bersedekah, teman-temanmu kamu kasih uang, kamu kasih jajan, tapi kamu tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, kamu juga tidak anak solih. Anak solih itu baik kepada Allah, baik kepada manusia lain, dan baik kepada lingkungan. Jadi kali ini kita akan belajar cita-citaku menjadi anak solih. Sebelum lebih lanjut Pak Malik menjelaskan, Pak Malik akan menerangkan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajarannya apa anak-anak? Peserta didik dapat meyakini bahwa perilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru dan sikap saling menghargai sesama manusia sebagai cerminan dari iman. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, peserta didik memahami makna perilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, selanjutnya bisa kalian buka buku paket agama yang telah Pak Malik bagikan. Pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak solih. Cita-cita dan anak solih ini adalah dua kata kunci, keywordnya. Kalian harus memahami cita-cita itu apa, solih itu apa. Dalam prolog tadi Pak Malik sudah sedikit banyak menjelaskan definisi tentang solih. Sekarang cita-cita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, kalau kalian punya cita-cita, tentu kalian harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita tersebut. Kalau punya cita-cita tapi tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau berjuang, itu namanya hanya mimpi saja, mimpi yang tidak akan bisa terwujud. Anak solih itu tentu mempunyai beberapa sifat, beberapa karakter yang melekat pada diri anak solih. Anak solih berarti anak yang baik anak-anak. Kamu pengen jadi anak solih atau anak tolih? Kalau solih itu baik, kalau tolih itu nakal. Tentunya kita semua pengen jadi anak, iya betul, anak solih. Anak solih adalah anak yang taat kepada Allah, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Anak-anak, yang pertama, karakter dari anak solih adalah jujur. Jujur. Jujur itu berkata apa adanya, bersikap, bertindak sesuai dengan kenyataan. Orang jujur disayang Allah. Anak-anak, Pak Malik akan bertanya, siapa di antara kalian yang ingin disayangi Allah?
Siapa? Ayo. Siapa? Iya. Semuanya pasti ingin disayang Allah. Semua pasti ingin dicintai Allah. Coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Hmm? Gambar apa ini? Iya. Ini adalah gambar anak-anak sedang mengerjakan ujian. Mereka mengerjakan ujian dengan penuh kepercayaan diri. Tidak ada yang mencontek, tidak ada yang bekerja sama, tapi mereka mengerjakan sendiri-sendiri. Ini namanya jujur kepada diri sendiri. Ini apa anak-anak? Gambar apa ini? Iya, gambar anak yang sedang sholat. Anak solih pasti rajin ibadah. Anak solih pasti rajin sholat. Anak solih pasti rajin mengaji. Anak solih pasti rajin belajar. Itu namanya jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri harus kita latih semenjak sedini mungkin. Mulai sekarang kalian harus berlatih untuk bersikap jujur kepada diri sendiri. Coba siapa yang sudah membiasakan jujur kepada diri sendiri? Ketika ulangan tidak mencontek, ketika mengerjakan tugas dari Pak Malik walaupun di rumah, tidak ada yang tahu, tidak ada CCTV, tapi kalian tetap jujur dikerjakan sendiri. Bukan dikerjakan oleh ayah atau ibu, tapi dikerjakan sendiri. Itu namanya jujur kepada diri sendiri. Yang kedua, jujur kepada orang lain. Kalau kalian pernah berjanji kepada orang lain, harus dipenuhi. Ketika kalian membuat komitmen dengan orang lain, maka harus kalian tepati. Misalkan jujur kepada orang lain, kamu disuruh belanja sama ibu, dikasih uang 100.000. Berapa? 100.000. Ternyata belanja tadi hanya menghabiskan 80.000, masih sisa berapa? 20.000. Ini kalau kalian sudah menjadi anak solih, jujur kepada orang lain, pasti sisa dari uang belanja tadi sebesar 20.000 pasti akan dikembalikan kepada ibu. Tidak mungkin diambil untuk dibuat jajan sendiri tanpa izin ibu. Jadi kalau menjadi anak yang solih, kembalian uang belanja tadi harus diserahkan ibu dulu 20.000. Lah kalau sudah diserahkan dan kebetulan ibu memberikan kembali, ini nang, tak kasih lagi yang 20.000 buat uang jajan kamu. Lah ini namanya anak yang solih, jujur kepada orang lain. Semoga kalian bisa mengimplementasikan atau menerapkan sikap jujur, baik jujur kepada diri sendiri maupun jujur kepada orang lain dalam kehidupan kalian setiap hari. Insya Allah, kalau kalian bersungguh-sungguh dan bersikap jujur, pasti kalian akan disayang dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh anak solih yang pertama, yaitu jujur. Untuk yang B, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, akan kita lanjutkan dalam pertemuan mendatang. Semoga kalian bisa mengimplementasikan sikap jujur dalam kehidupan kalian sehari-hari, sehingga kalian bisa menjadi anak yang solih. Kalau menjadi anak yang solih, kalian akan dicintai Allah, dicintai manusia, dan dicintai alam semesta raya beserta isinya. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad terlebih dahulu. Salatullah salamullah
ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Anak solih, anak yang jujur. Anak solih, anak yang jujur. Siapapun yang jujur, pasti hidupnya akan mujur. Siapapun yang selalu jujur, pasti hidupnya akan mujur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.